penyajian data itu dilakukan setelah dilakukan suatu analisa. Jadi merupakan tahapan keempat ya. Keempat ya, di beberapa buku ada yang bilang keempat, ada yang di beberapa buku bilang ada yang kelima ya. Karena ada yang menggabungkan penyajian data dengan analisa ya. Kemudian hari ini kita coba melihat bagaimana sih data nanti disajikan. Ya, mungkin pertama dulu ya, sedikit nanti kita bicara juga terkait dengan pengumpulannya. Ya. Oke, pengumpulan data di dalam statistik secara umum terbagi menjadi dua ya cara mengumpulkannya. Yang pertama sensus, yang kedua survei ya secara umum ya. Nah, kalau sensus adalah pengumpulan data yang mengumpulkan data yang akan diamati ya. Jadi sensus itu biasanya jangkauannya lebih luas dan biasanya sensus itu khusus ya, tujuannya sangat khusus ya. Biasanya berkaitan dengan data-data kependudukan, biasanya kita menggunakan sensus ya. Jadi tiap orang ya ini kurang ya. Tiap orang biasanya harus atau wajib kalau ada sensus wajib diambil atau diamati ya apa yang mau diukur. Ya. Kemudian kedua survei adalah pengumpulan data untuk sebagian ya. Ingat survei SDKI, survei data kesehatan Indonesia, itu survei yang dilakukan hanya khusus untuk khusus data kesehatan dan yang diamatinya hanya sebagian kecil dari populasi. Ya, kalau ini sensus kan setiap orang ya atau setiap penduduk ya dalam populasi. Kalau ini survei hanya sebagian ya. Jadi istilahnya pakai sampel ya. Kalau survei itu pakai sampel ya. Jadi ada sampel di situ ya. Nah, itu dari cara pengumpulan datanya ya yang umum, secara umum. Nah, ini mungkin kelebihan dan kekurangannya, survei keuntungannya karena dia ngambil sampel jadi biayanya murah. Kemudian waktu dan tenaga juga lebih sedikit karena misalnya seluruh Indonesia masa 280 juta penduduk Indonesia diukur ya. Berapa lama selesainya ya? Berapa banyak orangnya? Ngambil sampel pun untuk data SDKI juga melibatkan banyak orang ya. Tapi artinya lebih sedikit kalau dilakukan survei ya. Kemudian data yang diperoleh lebih dipercaya karena sampel biasanya subjek yang diambil memiliki karakteristik sama persis dengan populasi. Jadi kalau penduduk misalnya di populasi yang ditanyakan adalah kesehatan ya, kemudian rentang orang itu bisa dari 0 sampai sekian tahun ya. Jadi datanya surveinya khusus ke populasi seperti itu berarti sampelnya juga sama ya. Kekurangannya data yang diperoleh dari hasil survei hanya sesaat ya, karena nggak bisa memotret secara baik ya, terutama untuk perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan berjalannya waktu ya. Jadi datanya terbatas terhadap dari segi waktu ya. Oke. Nah, ini teknik, tadi kan cara ya. Nah, sekarang tekniknya ya. Misalnya caranya survei, tekniknya gimana? Tekniknya dengan wawancara atau dengan kuesioner ya. Jadi kalau wawancara itu adalah proses ada yang ditanya ya, ada yang menjawab kalau wawancara ya.
Ada yang ditanya, biasanya yang bertanya adalah enumerator atau pengumpul data. Biasa kalau data-data yang wawancara ini biasanya data respondennya biasanya terbatas ya, misalnya terbatas terhadap baca tulis ya, sehingga diwawancara ya, atau data yang mau didapatkan adalah data mengenai persepsi atau pendapat ya, bisa dengan wawancara ya. Responden itu adalah subjek yang diteliti ya. Oke, yang kedua adalah menggunakan angket kuesioner. Jadi kalau angket atau kuesioner itu ada sejumlah pertanyaan ya. Pertanyaan yang diajukan tetapi tidak secara langsung ya, tapi melalui tulisan ya. Dan biasanya harus dijawab oleh responden. Nah, biasanya daftar isiannya udah ada. Ya, jadi biasanya multiple choice biasanya ya, pertanyaannya multiple choice atau pertanyaannya dalam bentuk skala ya, misalnya baik, ya, tidak gitu ya. Kemudian tidak pernah ya, itu biasanya tinggal choosing saja, tinggal memilih ya. Untuk angket itu adalah sama pertanyaan tertulis, tetapi jumlah pertanyaannya lebih sedikit daripada kuesioner. Biasanya tidak lebih dari 10 pertanyaan ya. Biasanya yang suka melakukan angket itu biasanya kalau Anda mau launching produk ya untuk marketing ya biasanya ya, angket atau bertanya mengenai jajak pendapat ya biasanya. Nah, itu menggunakan angket ya, angket karena pertanyaannya lebih sedikit ya. Nah, yang berikutnya adalah pengamatan atau observasi ya. Observasi ini adalah cara ngumpulin data untuk studi kualitatif. Maksudnya riset ya, maksudnya riset kualitatif ya. Biasanya sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasikan harus diobservasi ya. Misalnya apa Bu ya, yang diobservasi? Misalnya contoh ya, prosesi pernikahan kan nggak bisa kita kuantifikasi ya. Pernikahan akadnya menggunakan adat Jawa, atau misalnya melihat kondisi ya, misalnya kotor ya, describing ya. Jadi mendeskripsikan ya, menggambarkan sesuatu itu harus menggunakan teknik observasi ya, untuk menggambarkan sesuatu ya. Nah, kalau penggambaran itu kan nggak bisa dikuantifikasi, walaupun ada beberapa yang mungkin ya bukannya dipaksa ya, tapi supaya lebih bermakna biasanya dikuantifikasi secara majemuk ya. Kemudian yang keempat, tekniknya adalah pengukuran. Ya, pengukuran calculate ya. Calculate ini misalnya terutama untuk data-data yang kita peroleh melalui hasil pengukuran pada alat ukur. Ya, biasanya datanya bisa diperoleh dari alat ukur. Contohnya misalnya berat badan, menggunakan alat pengukurnya apa? Timbangan. Timbangan kan seluruh dunia hampir sama ya. Ya, biasanya kilogram atau juga ada timbangan yang pound ya, dalam bentuk pound ya. Beberapa biasanya kalau Eropa atau Amerika mereka sukanya pakai pound ya, tapi kalau secara umum biasanya pakai kilogram ya. Kemudian hasil-hasil laboratorium ya, itu pakai alat ukur, dan biasanya pengukurannya ya, atau tadi kayak kilogram gitu ya, hasil ukurnya itu sama ya. Makanya kenapa alat ukur harus ditera, supaya hasil pengukurannya tetap sama ya. Jadi bukan kayak timbangan di mana di pasar, kalau di pasar kan bisa kurang ya. Oke. Setelah data kita ukur, setelah data dikumpulkan, apakah itu melalui
sensus, melalui survei, dengan teknik wawancara atau dengan teknik kuesioner atau bahkan dengan observasi dan pengukuran. Nah, setelah itu datanya diapain kalau udah kekumpul ya? Tentu saja kalau sudah terkumpul kan kita mau tahu ya, mau tahu datanya ini gimana gitu, hasilnya gimana gitu ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Nah, setelah data terkumpul tentu saja kita lakukan pengolahan ya, kita sebut pengolahan atau processing ya, processing data. Pengolahan data ini adalah kegiatan meringkas ya, meringkas data ya dari data yang mentah ya. Kemudian dengan menggunakan rumus tertentu menghasilkan informasi. Ya, rumus itu maksudnya menggunakan uji ya, uji statistik tertentu sehingga menghasilkan informasi. Jadi pengolahan adalah meringkas data ya. Nah, apa sih tujuan dari analisa tujuan dari pengolahan data? Ya, satu adalah meringkas data ya sehingga memberikan informasi ya. Kemudian biasanya dalam pengolahan data kita menentukan hubungan antara input dengan data proses ya. Ada nggak nih ya hubungan antara A dengan B atau antara A B C dengan X ya. Nah ini ya. Kemudian mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Pasti waktu Anda mau meneliti Anda question dulu, ada pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitiannya apakah ada hubungan? Nah, itu kita jadikan masalah dalam penelitian ya. Ini langkah-langkah pengolahan data, ada pemeriksaan data atau editing ya. Adalah kita menyesuaikan data yang sudah ada ya. Biasanya di editing ini kita melakukan koreksi jika ada sesuatu yang kurang jelas atau salah ya. Seperti kemarin ada yang nanya apa ya pencilan ya, salah ya, apa pencilan outliers ya. Nah ini biasa dari data editing biasanya kita cegah adanya outlier ya. Jadi kalau ada sesuatu data yang aneh atau outlier beda dari yang lain, biasanya bisa ketahuan melalui proses editing ini. Kemudian kedua pemberian kode atau memberikan coding ya. Karena statistik itu adalah data merupakan angka ya, angka representatif terhadap sesuatu yang diteliti, sehingga ada beberapa data yang tadinya bentuknya sih enggak angka ya, kalimat seperti baik, sedang, kurang, tapi kita lakukan coding, kita rubah, memberikan kode dengan maksud membedakan data tersebut dari yang lain. Karena tadi saya katanya Presiden Amerika yang sudah meninggal itu ya, apa artinya sebuah nama ya, karena kalau sudah masuk di kelas, masuk ke data kependudukan, nama kamu dibedakannya dari angka ya, dari nicknya ya. Masuk rumah sakit juga pasien nomor sekian ya. Jadi bisa membedakan, karena kalau misalnya Anda pakai nama, contoh ada lagu dulu ya, Udin Sedunia ya. Artinya Saparudin atau Siti Sedunia ya kan, jadi susah membedakan ya. Tapi kalau menggunakan angka akan mudah ya, mudah dibedakan datanya. Aduh, sebentar mata saya kontennya kelilipan. Ketiga adalah kita melakukan klasifikasi. Ya, klasifikasi itu data yang tadinya sudah kita coding, kita pilih mengelompokkan. Oh, ini masuk ke data jenis kelamin, ini data
kelompok umur, ini data tempat tinggal dan sebagainya. Jadi menurut variabelnya, ya, variabel yang kita kendaki, ya, itu kita lakukan klasifikasi atau sorting. Keempat, memindahkan data tersebut, ya, dari dari data yang mentah tadi kuesioner, kita masukkan ke tabulasi data, transferring data, ya. Kalau misalnya zaman sekarang kita nggak perlu pakai manual, ya. Manual pakai Crossfive, ya. Crossfive, Tally, Crossfive. Sekarang kita pakai aplikasi, jadi masukkan ke aplikasi. Jadi memindahkan dari kuesioner ke data ke dalam aplikasi, itu namanya transferring atau entry data, ya. Nah, yang terakhir yang terakhir adalah tabulasi. Tabulasi adalah mengorganize, ya. Mengorganize data ke bentuk yang mudah, ya, mudah dipahami, mudah ditata, ya. Sehingga nanti gampang juga pada saat penyajian data, ya. Nah, ini bisa dilakukan secara manual, tapi jarang kali kita gunakan untuk data yang jumlahnya besar, ya, yang udah lebih dari tangan sama kaki, ya. Biasanya kita gunakan komputer, ya, aplikasi. Oke, berikutnya alat pengumpul data. Alat pengumpul data bisa formulir, ya, bisa checklist, bisa kuesioner terbuka atau tutup. Maksudnya terbuka tertutup pertanyaannya. Kalau pertanyaannya terbuka berarti membutuhkan apa? Penggambaran dari penjelasan dari subjek atau responden. Sedangkan kuesioner tertutup yang closing option. Jadi kita sudah kasih opsinya, ya, A, B, C, D misalnya, ya. A misalnya apa, B apa, atau AB misalnya, benar salah, ya, ya tidak. Nah, itu closing option, ya. Jadi questionnya sudah optionnya sudah ditentukan atau tertutup. Yang keempat, alat ukur, ya. Itu bisa juga menjadi alat pengumpul data. Nah, waktu kemarin ada teman Anda yang bertanya, gimana caranya kita memastikan data yang kita ambil itu valid, ya, artinya benar gitu, ya. Nah, dalam alat pengumpul data kita pastikan dulu alat yang kita gunakan sama seperti alat ukur timbangan termometer itu dapat, ya, mengidentifikasi atau mengumpulkan data dengan tepat dan konsisten, ya. Kan kalau alat ukur yang dari timbangan termometer otomatis dia akan konsisten karena dia di tera atau teknologinya ada jelas, ya. Kemudian hasil ukurnya jelas, mau apa, mau pound, mau kilogram, mau gram, itu jelas. Tapi kalau misalnya berupa persepsi kan nggak ada, ya, hasil ukurnya yang pasti seperti apa. Jadi kita upayakan pada kelompok yang kita teliti, alat yang kita gunakan akan menghasilkan data yang sama, ya. Berarti alat ukurnya nanti akan dicek kevalidan dari pertanyaannya dan reliable dari keseluruhan paket instrumennya. Ya, jadi datanya yang dihasilkan kalau alat ukurnya sudah dites itu akan menghasilkan data yang valid dan reliable. Kemudian kita masuk ke penyajian data. Jadi ini prosesnya, ya, proses dalam statistik, ya. Data ini ada data nih yang mau diteliti. Kemudian Anda buatlah proposal riset, ya. Proposal riset, kemudian instrumennya atau alat ukurnya dipastikan valid dan reliable, Anda lakukan pengumpulan data. Kalau menggunakan sampel, Anda namanya melakukan survei. Tekniknya apa? Tekniknya wawancara,
isian kuesioner, observasi, ya, tapi pastikan alat ukurnya benar. Kemudian baru kita masuk ke tahap pengolahan data. Setelah data diolah, baru kita sajikan. Nah, nanti kita ambil kesimpulan atau analisa. Nah, hasil analisa data berupa informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Ya. Oke, penyajian data statistik adanya. Tersajinya data tujuannya adalah menyajikan data dalam bentuk sederhana yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Artinya tabel tadi sudah bisa menjelaskan apa yang ada di dalam data di dalamnya. Jadi self explanatory itu prinsip dari penyajian data. Self explanatory. Ya. Bentuk penyajian data ada tekstular. Tekstular itu dalam bentuk tulisan, ya. Tabular dalam bentuk tabel, grafikal dalam bentuk diagram atau grafik, ya. Nah, kita masuk ke data tekstular dalam bentuk tulisan. Penyajian data tekstular harus menggunakan bahasa yang benar, ya. Jadi nggak boleh pakai bahasa, bahasa pergaulan atau bahasa slang, nggak boleh. Ya, jadi harus menggunakan bahasa yang benar. Karena apa? Karena kan yang membaca atau yang melihat penyajian data tadi mempunyai persepsi yang sama, ya, terkait dengan penyajian datanya. Ya, jadi bahasanya benar, ya. Kemudian prosedur, metodologi, hasil dan pembahasan biasanya juga bisa ditampilkan di dalam penyajian data. Ya, dari judulnya saja, kemudian disampaikan prosedurnya, metodologinya, hasilnya, pembahasan. Itu data tekstular, ya. Kemudian biasanya tulisannya ringkas, tidak banyak gambaran statistik karena memang nggak efektif, ya. Kemudian menghindari bahasa berbunga-bunga. Maksudnya berbunga-bunga tuh maksudnya begini, multitafsir. Ya, jangan sampai menggunakan bahasa multitafsir atau misalnya dengan ini daripada itu, itu banyak banget ya. Jadi bahasa berbunga. Kemudian paragraf harus mengandung tema, ya. Jadi tampilannya ada tema, ada data yang mendukung tema, kemudian pendapat atau opini. Ya, dari dalam bentuk paragraf kalau tekstular. Biasanya narasi dipakai dalam menyajikan informasi, ya, dan didapat dari penyajian tabel atau gambar. Artinya dia nggak pakai tabel atau gambar, tapi bentuknya narasi. Contoh, ya. Nah, ini contohnya. Tadi saya bilang harus ada tema, harus ada data yang mendukung tema, dan harus ada opini. Jadi dalam satu paragraf itu mengandung 3 hal ini. Contohnya misalnya gini, temanya adalah angka kematian ibu di Indonesia. Datanya adalah bahwa AKI di Indonesia tahun 95 itu adalah 600 per 100.000 kelahiran. Ya, ini datanya. Ya, di Thailand gimana? Datanya per 100 per 100.000, 100.000. Singapura 50 per 100.000. Ya. Nah, pada tahun data SKRT ya itu 550 per 100.000 kelahiran. Itu datanya. Dia mendukung, datanya mendukung tema. Ya, temanya itu karena AKI ya. Berarti di bawahnya data yang ditampilkan juga data AKI. Nah, opininya apa? Harus ada ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Ya, karena AKI, angka kematian ibu, merupakan salah satu indikator kesehatan menurut WHO. Ya, sekarang udah berapa ya? Sekarang kayaknya angka kematian bayi sudah turun, tapi angka kematian ibu itu slow down. Slow down itu artinya turunnya perlahan. Ya, saya nggak tahu turun perlahan sekarang jadi berapa per 100.000 penduduk ya. Nah,
Sekarang kita masuk penyajian data tabel. Tadi kan tekstular ya, sekarang tabular ya. Tabel ada penyajian data dalam bentuk baris dan kolom ya. Bagian-bagian tabel ada body tabel, ada box head. Body tabel ini adalah bagian di mana ada datanya. Itu kita sebut body. Box head itu adalah biasanya kategori. Kemudian ada stub, ada jumlah atau baris pada baris maupun kolom. Kita lihat ya. Contohnya ya. Jadi kalau body ini adalah datanya. Ya. Stub ini biasanya berapa macam kategori ya. Box add ini adalah kategorinya, total itu harus ada baris di baris maupun di kolom. Ya, di baris maupun di kolom. Pertemuannya adalah grand total. Ya. Oke. Ya, bagian tabel biasanya dilengkapi dengan nomor tabel. Jadi kalau Anda bikin tabel harus ada nomor tabel. Iya, ngajar dulu. Ya. Nomor tabel, kemudian ada judul. Ya, judul itu harus menjawab 3W. Ya. Data apa yang disajikan, di mana data itu diambil, ya, atau data itu berkaitan dengan wilayah mana atau lokasi apa, dan diambil pada waktu kapan. Ya, misalnya tabel satu distribusi penduduk menurut jenis kelamin di desa X pada tahun atau pada bulan November 2022. Jadi harus jelas. Ya. Kemudian di setiap tabel harus ada footnote atau catatan kaki, ya. Catatan kaki ini untuk memudahkan mengidentifikasi jika data tabel yang digunakan biasanya tabel silang, ya, memudahkan, ya. Atau data itu diambil tidak keseluruhan penduduk. Nah, ini perlu data catatannya, catatan kaki. Kemudian sumber data, kalau tabel itu diambil dari kutipan. Ya, misal tadi kayak data AKI di negara tetangga itu kan kutipan, ya. Kemudian menggunakan masing-masing kegunaan masing-masing sebenarnya agar mudah kita merujuk, kemudian keterangannya agar dapat keterangan yang lengkap, kemudian sumber agar jangan dianggap plagiat, ya. Sehingga dan memudahkan untuk merujuk kembali. Nah, ini jenis tabel. Ya. Jadi ada master tabel atau tabel induk, kemudian ada tabel kerja, ada tabel distribusi frekuensi, tabel silang, kemudian tabel distribusi kumulatif. Kita lihat apa itu tabel master. Ini tabel distribusi ya, tabel distribusi. Kalau tabel master ini isinya keseluruhan data yang Anda ambil, disebut data master tabel ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi berkaitan dengan usia. Jadi kita ambil hanya potongan dari data yang ada di master tabel. Jadi kita ambil potongannya saja. Itu disebut data distribusi frekuensi. Ya. Ya, ini yang saya bilang tadi harus ada nomor tabel, kemudian ada judul yang menjelaskan what, where, when, ya. Kemudian di sini ada sumber, ya. Karena ini tidak ada yang perlu diberi keterangan, ya, kayak perlu kita kasih catatan kaki. Nah, ini distribusi frekuensi untuk data kategorik, ya. Ini kategorik, ya, karena dikelompokkan, ya. Ini tabel silang atau kita sebut cross tab, ya, cross tabulasi, ya. Jadi ini adalah data anemia pada ibu hamil, ya, dikaitkan dengan konsumsi
tablet FE ya. Tablet FE ada yang dibeli dalam 90 tablet, kurang dari 90, lebih dari 90 karena biasanya dikasih 90 tablet untuk 1 bulan ya. Nah, ini tabel distribusi kumulatif ya. Distribusi kumulatif itu maksudnya gimana? Untuk frekuensi 5 ternyata presentasinya 5%. Kemudian pada kelompok kedua itu frekuensinya 14 ya. Berarti penjumlahan dari 5 dan 14 ya. 19 ya. Ini 29 jumlahan dari 19 ya. 19 dengan 29 berapa? 19 dengan 29 48 ya. Jadi silang ya. Silang ya, 5 tambah 14 19, 19 tambah 29 48, 48 tambah 31 79, begitu ya seterusnya. Nah, ini adalah tidak boleh ya tabulasi dari hasil SPSS ya atau hasil keluaran komputer yang Anda langsung masukkan ke dalam laporan. Jadi Anda harus bikin ya kembali secara baik ya. Nah, berikutnya penyajian data dengan grafik ya atau diagram seperti tabel, gambar pun perlu dilengkapi dengan judul, nomor, keterangan dan sumber ya. Jenis grafik ya berbeda dengan tabel. Gambarnya biasanya sudah diperuntukkan untuk data tertentu ya. Untuk data numerik kita biasanya guna histogram, polygon, OGIF, stem and leaf, box plot dan scatter diagram. Ya, itu untuk data jenis numerik. Untuk data kategori biasanya kita gunakan bar, single bar, multi bar atau divided bar. Kemudian Pareto ya, Pareto chart, pie, line diagram, pictogram dan mapgram ya. Nah, ini contoh histogram ya. Nah, harus ada judul ya. Judulnya harus ada. Kemudian histogram. Nah, ini variasi saja. Ini poligon ya. Poligon itu menghubungkan titik tengah ya, titik tengah dari apa nih? Dari bar jaga histogram ya. Ini stem and leaf ya, stem and leaf ya. Ini stemnya, batangnya, ini daunnya ya. Oke, kemudian ini bar diaga dengan single bar, dia berjarak ya. Multibar ini kalau ada banyak data yang ditampilkan ya. Ini subdivided. Divided itu maksudnya masih dalam satu bar tetapi peruntukannya berbeda, datanya berbeda-beda ya. Dan ini pie diagram ya, jadi potongan irisan dari kue ya, namanya pie. Ya, pie kan nggak ada yang bentuknya nggak bulat, pasti bulat pie ya. Nah, ini juga masih variasi dari pie. Ini line diagram ya. Ya, saya yang dimasukkan biasanya data rata-rata ya. Saya sering buat ini karena saya kaprodi, saya buat line diagram apa RP IPK ya, IPK mahasiswa per kelas ya. Saya ambil rata-rata, saya buat grafiknya atau line diagramnya. Nah, ini piktogram. Piktogram Anda mengambil picture dari maksud data yang mau disampaikan. Ini adalah kejadian ya. Kejadian heart attack ya. Heart attack jadi diambilnya atau PJK ya, penyakit jantung koroner. Jadi diambilnya gambar jantung ya, merepresentasikan dari data yang mau ditampilkan ya.
Nah, di sini harus ada keterangan ya, setiap satu gambar heart atau jantung itu representasi 10 kasus ya. Makin tahun makin meningkat ya karena sedentary life ya. Oke, ini map diagram ya. Ini biasanya kita pakai kalau ada kejadian luar biasa ya, atau wabah atau bencana. Kita biasa pakai map ya, karena untuk pembagian teritori atau memudahkan kita memberikan bantuan atau melakukan tindakan ya. Ini nanti dibedakan dengan warnanya ya. Ini ada area-area endemi ya, endemi DHF ya. Ini yang rumahnya di Babelan, Babelan, terus cabang Bungin dan mana nih ya. Nah, Tambun ya, ini merupakan daerah endemi ya, endemi DHF ya. Nah, ini yang H5N1 endemi apa nih? Endemi dari penyakit flu burung ya dulu ya. Pas sekarang namanya COVID ya. Oke, ya. Oke, ya. Yang bisa saya sampaikan dari materi tadi, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ibu izin masuk. Ya. Ibu kan Ya. tadi ada catatan. Ibu, nama saya Ita, izin tanya Ibu, kan tadi ada catatan kaki ya Ibu. Nah itu contohnya tuh gimana, maksudnya itu tuh penjelasan singkat atau gimana. Terus kan tadi itu tuh buat memudahkan terutama di data tabel silang ya Ibu. Itu catatan kaki itu biasanya ada di data tabel lain atau enggak seperti di frekuensi kayak gitu Bu? Catatan kaki itu bisa kita kasih misalnya begini. Datanya misalnya mana ya? Jadi misalnya dalam body atau data yang ada di dalam tabel ya. Nah, di sana misalnya dalam 400.000 penduduk misalnya ya. Jadi biasanya ini data kependudukan, biasanya mereka memasukkan misalnya angka kejadian ya, angka kejadian penyakit tertentu ya, misalnya 10 penyakit tertentu, 10 penyakit tertinggi misalnya di puskesmas. Mereka ngasihnya angka misalnya 20, 30, 40 misalnya. Tetapi di penyakitnya biasanya dikasih tanda sama mereka, tanda catatan kaki. Nah, di bawahnya ditulis catatan kakinya kejadian pada per 100.000 penduduk. Biasanya begitu, ya. Nah, biasanya lagi untuk memudahkan kita kan nggak nulis sekian ratus ribu di dalam tabel, ya kan? Kita biasanya ngambil yang angkanya aja, yang nolnya enggak biasanya. Nah, itu yang biasa dipakai untuk catatan kaki. Jadi datanya dalam 100.000 penduduk gitu. Nah, kemudian tadi saya bilang biasanya ya, kan biasanya apakah bisa pakai pada tabel yang lain? Bisa ya. Cuma biasanya dipakai untuk tabel silang atau cross tab biasanya ya. Karena tidak hanya satu data yang ditampilkan, tetapi beberapa data ya pada satu tabel ya. Jadi untuk memudahkan saja sebenarnya ya. Catatan kaki tadi ya. Kalau dia mau ringkas datanya, nanti di bawah dia harus beri catatan kaki. Ini kejadiannya per 100.000, per 10.000 ya. Harus jelas. Gitu. Gitu Mbak Ita. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Di sini kebetulan nggak ada ya, nggak ada datanya. Tapi biasanya kalau Anda ke puskesmas, ya puskesmasnya misalnya puskesmas kecamatan, dia punya sekian puskesmas.
pembantu. Nah, itu biasanya dia tulisin, di data penyakit di cross tab dengan puskesmas pembantunya ya. Nanti biasa dia kasih tanda tuh, tanda catatan kaki. Jadi bawahnya ditulis catatan kakinya, tanda tadi sama dengan per 100.000 penduduk. Biasa gitu. Atau per 10.000 penduduk. Karena biasanya kalau kita masukkan ribu-ribuan gitu kan orang bacanya juga males ya. Kira-kira begitu ya. Bukan malas maksudnya, ribet banget gitu ya. Kurang ringkas ya. Oke. Lanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Bu. Oke. Iya, saya Amar, Bu, izin tanya. Tadi kan di alat pengumpul data itu kan ada formulir isian, checklist, kuesioner terbuka atau tertutup. Nah, itu Ya. yang saya tanyakan, itu kapan ya, Bu, digunakan kuesioner terbuka dan kapan digunakan kuesioner tertutup? Saya masih bingung, Bu. Oke. Jadi gini, kuesioner terbuka atau tertutup tergantung dari tujuan Anda mengumpulkan data. Misal ya, kalau Anda mencari data yang pasti, jawabannya udah pasti. Ya misalnya Anda menikah atau tidak, kan itu kan udah pasti ya, pasti. Nah itu kita pakai kuesioner tertutup ya, karena pertanyaannya tertutup. Jadi jenis questionnya karena pertanyaan dalam kuesioner tersebut tertutup. Misalnya sesuatu yang sudah pasti, ya jawabannya udah pasti. Misalnya beragama, agamanya kan pasti tuh, agama kan jawaban pasti, nggak mungkin ya. Sekarang nggak tahu ya aliran keagamaan masih diakui negara apa enggak ya. Nah, kemudian kalau yang tadi terbuka, pertanyaan terbuka, kuesioner terbuka biasanya meminta jawaban penjelasan dari subjek. Misalnya bagaimanakah ya cara Anda memperoleh misalnya beasiswa, kan? Dia jelasin tuh caranya ya. Nah itu pertanyaan terbuka kan. Nah kuesioner terbuka karena sejumlah pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tadi adalah pertanyaan terbuka. Ya, kapan mau digunakannya? Kalau pertanyaan terbuka biasanya kita mau mencari mengenai persepsi seseorang, ya. Ya, kadang kalau menggunakan skala pengukuran atau pernyataan atau pertanyaan tertutup itu kadangkala kurang spesifik jawabannya. Misalnya kita mau nanya mengenai pengalaman, bagaimana persepsi pengalaman kamu kuliah di Poltekkes, ya. Kalau misalnya pertanyaan tertutup kan saya kasih skala, ya. Biasa saja misalnya, tidak ada pengaruh misalnya, biasa aja. Kemudian misalnya baik sekali misalnya. Itu kan pertanyaan tertutup. Ya. Saya misalnya pernyataannya saya belajar mengenai keperawatan, ya. Skalanya tadi ya biasa aja ya atau apa kasih Mbak. Itu tertutup ya. Sehingga nggak ada option untuk menyampaikan saya sebenarnya pembelajaran di Poltekkes bagus tetapi fasilitasnya kurang misalnya. Ya kan? Nggak bisa kalau pertanyaannya kuesionernya dalam bentuk tertutup. Tapi kalau pertanyaannya terbuka, istilah jelaskan mengenai pengalaman Anda belajar di Poltekkes. Wah, Anda tulisin yang positif dan negatifnya, ya kan? Gitu. Ya. Jadi gitu kira-kira Amar yang disebut dengan kuesioner tertutup atau kuesioner terbuka. Oke, ada lagi?
Ibu izin mengingatkan untuk biostatistik sendiri waktunya sudah habis, Ibu. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan untuk screenshot atau sudah screenshotnya. Silakan screenshot. Iya, baik, Ibu. Untuk teman-teman bisa on cam dulu ya. Slide pertama. Oke. Slide kedua untuk Dila dan Faris bisa on kamera dulu. Ya, saya screenshot. Dua. Baik, Ibu, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya tutup pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Terima kasih, Bu.